Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Kita nggak bosan-bosan akan memberikan update MotoGP buat semuanya. Termasuk per hari ini Cak, fresh, sangat fresh. Update bagaimana kita mendapatkan selentingan bahwa Andrea Iannone terbuka bisa saja akan bergabung dengan MotoGP. Ini adalah sebuah kabar di mana kita juga cukup penasaran Cak. Makanya kita coba bongkar-bongkar informasi. Dan teman-teman, kalau kita mengatakan atau membahas tentang Iannone, pasti sampai tahu Iannone adalah pembalap yang luar biasa di masa lalu. Pembalap yang bagus banget Cak sebenarnya. Tapi gara-gara ya ada kasus ya diduga sebagai ada doping case, maka dia akhirnya di-ban hingga cukup lama. Dan akhirnya Iannone kembali ke World Superbike dengan tim satelit. Walaupun tentu saja Cak, kita harus katakan Iannone untuk comebacknya termasuk bagus banget untuk ukuran orang atau pembalap yang nggak pernah membalap. Dan tentu saja Cak, ternyata Iannone juga memiliki ambisi bahwa tahun depan dia ingin naik level ke tim factory. Dan dia hanya bisa mengandalkan dari Aruba Racing yang tentu saja kita tahu bahwa di sana ada Bautista, tapi rumornya Bautista akan pensiun. Nah, itu adalah kabar pertama. Tapi teman-teman, sama tahu nggak? Itu adalah isu yang pertama yang bisa saja bergeser. Karena beberapa informasi yang sangat santer dikatakan ternyata rumornya justru sekarang Iannone sedang membidik untuk mencoba bergabung dengan MotoGP. Itu kabar yang datang dan beberapa rumor mengatakan bahwa Iannone sedang mendekati Pramac Ducati Racing. Dan ternyata ini pun juga didengar oleh bos dari Ducati Cak, bahkan David Tardozzi. Jadi Tardozzi Kang Mas secara gamblang sudah memberikan pernyataannya, memberikan opininya bagaimana jika nantinya Iannone balik ke MotoGP. Jadi ada beberapa point of view ya dari Tardozzi. Jika seandainya Iannone akan gabung ke MotoGP, itu akan sangat sulit Cak. Karena dikatakan oleh Tardozzi sekarang levelnya luar biasa ya persaingan di MotoGP. Dan juga Kang Mas, informasinya Tardozzi melihat bahwa dengan umur segitu tentu bukan hal yang mudah bagi Iannone untuk mencoba fight, berjuang atau ya fight melawan para pembalap muda pastinya. Nah teman-teman, selain dari itu Cak, kita juga sudah WB juga sudah mengumpulkan informasi update line up MotoGP, siapa saja yang akan menjadi tandem dan bagaimana senjata tahun depan. Semuanya sudah WB kumpulkan buat semuanya. Namun sebelum kita ke sana, WB ingin share kesampaian pernyataan lengkap dari Tardozzi yang memberikan penekanan bahwa Iannone akan gabung dengan MotoGP ini tidak mudah. Itu kata Tardozzi. Berikut kata Tardozzi yang memberikan penekanan bahwa dia juga mendengar rumor Iannone sangat tertarik untuk kembali ke MotoGP. Berikut kata David Tardozzi, bos dari Ducati, yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sempat memiliki hubungan dengan Iannone, walaupun hanya sebentar. Selain itu, Paolo Campinotti adalah pengagum beratnya. Namun, aku rasa hal ini cukup sulit karena beberapa alasan. Andrea melakukan debut dengan sangat baik di World Superbike, tetapi MotoGP sudah selangkah lebih maju. Dan aku tidak tahu apakah setelah bertahun-tahun dia masih bisa mencernanya. Selain itu, cara berkendara telah berubah dan pada saat yang sama juga karakteristik motornya. Mengingat usianya, Andrea harus berusaha tampil baik di World Superbike. Yang pasti MotoGP ada di kepalanya. Tapi aku melihat sulit dia bisa mencapainya. Namun dia punya bakat alami dan aku ingat yang dikatakan Marquez kepadaku beberapa tahun yang lalu bahwa Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakuti Mark di Moto2. Dan Andrea pantas mendapatkan rasa hormat dari juara dunia 8 kali tersebut. Jelas aku akan mencobanya dan yang jelas Iannone ingin mencoba kembali karena dia adalah pembalap berbakat yang punya passion. Aku pribadi berpikir pantas baginya untuk mencoba kembali ke MotoGP karena jika dia percaya pada kemampuannya sendiri, dia harus berani mencoba. Namun pada saat yang sama aku harus katakan dengan jujur bahwa dinamika pedok saat ini sebenarnya akan sangat sulit. Tapi satu hal yang pasti, jika seorang pembalap tampil kuat dalam balapan, dia harus percaya dan mencoba. Oleh karena itu, jika menurutnya dia kuat, dia harus mencobanya. Yes teman-teman, itu kata Tardozzi Cak. Nah, jadi gamblang ya Kang Mas, kalau kita lihat dari Tardozzi, bos dari Ducati, ya kayaknya agak kurang tertarik ya sama Iannone. Mungkin karena sudah usia dan juga menurut dari Tardozzi, riding stylenya sudah berubah, level sudah berubah, persaingannya MotoGP bike sudah berubah. Jadi rasanya kenapa harus melirik Iannone yang sudah cukup berumur, mendingan ya ngambil yang muda-muda aja Cak. Kira-kira demikian Kang Mas. Tapi tetap percaya WP, share kesampaian ini adalah rumor yang hot. Makanya kita tidak boleh buang itu. Kita akan share kesampaian walaupun hasilnya nanti berbeda. Nah teman-teman, selain daripada itu, WP juga sudah kantongin informasi dari Yamaha yang sudah mencoba ngetes beberapa komponen baru, beberapa part yang
diharapkan akan mendongkrak performa Yamaha. Tapi tentu saja Cak, sebelum melangkah ke sana, perkenalkan IWB memberikan update buat teman semuanya. Update line up MotoGP tahun depan, siapa saja yang sudah dipilih dan siapa saja yang berpotensi akan gabung pada tim tersebut. Ibu sudah siapkan videonya dan sampai intip saja, pantau saja videonya presentasi IWB berikut ini Cak. Nah Cak, ini adalah update line up MotoGP 2025 yang IWB rekap dari beberapa sumber dan juga tentunya Cak, ini adalah beberapa line up yang sudah confirm, jadi IWB curahkan semuanya di sini dan juga beberapa kandidat yang bisa saja terbuka untuk gabung bersama masing-masing tim. Yang pertama kita fokus kepada Aprilia Racing Cak. Bagaimana sampean tahu bahwa Aprilia secara mengejutkan mengumumkan bahwa Jorge Martin secara pasti dan official telah meninggalkan Pramac Ducati dan gabung bersama mereka dengan kontrak yang cukup menggiurkan Cak. Informasinya kontrak diberikan kepada Martin untuk 2025 dan juga 2026. Ini artinya kontrak adalah multi-year ya, jadi untuk 2 tahun sekaligus dan tentu saja selama kontrak tersebut akan ada evaluasi dan teman-teman memang kita sebenarnya sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa Jorge Martin gabung dengan Aprilia karena indikasi sebelumnya tidak pernah terbayangkan kita bahwa Martin akan gabung dengan Aprilia. Yang jelas beberapa informasi kita dapatkan kenapa Martin gabung ke Aprilia tidak lepas dari sumbangsih dan juga saran dari Alex Espargaro sebagai teman dekat, bahkan bisa dianggap sebagai saudara Martin. Jadi Kang Mas, nanti tahun depan secara resmi Martin akan nunggang motor Aprilia RSGP untuk 2 tahun sekaligus, yang 2025 dan juga 2026. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang menjadi tandem Martin? Mengingat secara resmi pula Maverick Viñales dikabarkan official bergabung dengan tim KTM Test3. Jadi artinya ada seat yang kosong Cak untuk Aprilia Factory dan di sini WB sudah curahkan ya beberapa kandidat atau beberapa potensial rider yang bisa saja bergabung dengan tim Aprilia. Karena teman-teman harus tahu semua pembalap pasti menginginkan untuk gabung dengan pembalap dengan tim Factory yang mana secara support atau secara dukungan penuh resources dan juga komponen semuanya pasti beda dibandingkan dengan tim satelit. Nah, beberapa nama tersebut muncul Fabio Di Giannantonio yang sempat mengutarakan bahwa target dia tahun depan akan mencari tim Factory. Saat ini dia kurang puas, walaupun ya kita katakan dia cukup baik, dia bergabung dengan tim satelit yang bagus banget, akan tetapi suka nggak suka, tetap dia mencari motor Factory dan di sini Fabio Di Giannantonio terbuka akan bergabung dengan Aprilia. Itu yang pertama Cak. Nah yang kedua sama dengan Fabio, ternyata Marco Bezzecchi sepertinya tahun depan juga tidak akan bisa menahan diri. Marco Bezzecchi bisa saja nanti akan meninggalkan VR46 dan Bezzecchi sepertinya juga mengincar Factory seat dan sepertinya pula akan terbuka jika Bezzecchi nantinya serk gitu Cak ya, bisa saja nanti bergabung dengan Aprilia Racing. Makanya kita atau IWB mencurahkan di sini kandidat yang terbuka akan bergabung dengan Aprilia Racing di tahun depan adalah Fabio Di Giannantonio dan juga Bezzecchi. Apakah berpotensi ada nama lain? Ada Cak. Karena dari Massimo Rivola memberikan informasi kemarin bahwa mereka sedang mempelajari Cak untuk menggait pembalap dari Amerika. Tentu saja kita perlu pantau seperti apa. Yang jelas secara umum ya saat ini WB memberikan gambaran untuk kandidat pengganti Maverick Viñales yang paling jelas adalah Fabio Di Giannantonio atau mungkin Marco Bezzecchi. Itu yang pertama Cak. Yang kedua adalah Ducati Lenovo. Nah, untuk Ducati Lenovo Kang Mas, kita sudah pastikan tidak akan ada pergerakan karena memang secara confirm Marc Marquez akan bergabung dengan Ducati Lenovo. Ini artinya Marquez nantinya akan menjadi teman satu pedok dengan Pecco, sekaligus Marquez akan menjadi lawan Pecco Bagnaia dan inilah yang membuat semuanya memprediksi akan ada persaingan, akan ada pertempuran, akan ada duel dalam satu tim. Dan inilah yang harus diantisipasi oleh Ducati. Karena kita tahu bahwa Marquez langsung dikontrak oleh Ducati sama secara periode. Karena informasi yang kita dapatkan Marquez langsung dikontrak 2 tahun oleh Ducati Lenovo. Artinya secara kontrak periode atau rentang waktu multi-year yang dipilih oleh Ducati sama dengan Pecco, yakni dari 2025 hingga 2026. Jadi langsung 2 tahun Cak. Ini sebenarnya ini akan memberikan gambaran kita semuanya bagaimana persaingan Ducati Lenovo tahun depan. Tim merah yang jelas adalah Pecco dan Marc Marquez. Sekarang kita intip yang ketiga Kang Mas. Nah, yang ketiga adalah Monster Energy Yamaha.
teman-teman semuanya tahu bahwa Fabio juga secara resmi sudah dikontrak oleh Yamaha. At least kita tahu sekarang untuk angkanya, artinya saat ini memang kalau kita dapatkan gambaran untuk harga atau salary atau nilai kontrak yang diberikan oleh Yamaha kepada Fabio memang fantastis. Jadi kabarnya Fabio ini dibayar yang sangat besar. Bahkan sekarang ini Fabio menempati jadi pembalap terbesar gajinya dibandingkan dengan para pembalap MotoGP lainnya. Dan rumornya bisa sampai 200 miliar setahun. Ini adalah sebuah kondisi yang mengejutkan dan ini menjadi bukti bahwa Yamaha betul-betul serius ingin mempertahankan Fabio karena mereka punya proyek ambisius untuk mengejar ketertinggalannya melawan para pasukan Eropa. Jadi Fabio resmi dan jelas akan tetap bersama Yamaha dari 2025 hingga 2026. Pertanyaannya, sopo yang akan menjadi tandem Fabio tahun depan? Mengingat Alex Rins hanya dikontrak 1 tahun, artinya tahun ini akan habis dan tahun depan belum ada kepastian. Namun secara analisa dan prediksi IWB masih tetap percaya bahwa tandem dari Fabio akan tetap Alex Rins, walaupun apapun itu potensi untuk berubah terbuka. Tapi at least dengan update saat ini, karena beberapa informasi yang kita coba kumpulkan, sepertinya nama Alex Rins akan tetap masuk sebagai kandidat terbesar bersama Monster RG Yamaha. Jadi itu yang bisa IWB share. Dan kemudian kita lihat yang keempat, Red Bull KTM Factory Racing. Nah teman-teman, untuk Red Bull sudah tidak usah kita bahas yang terlalu dalam, karena kita pastikan bahwa Pedro Acosta menjadi pembalap muda yang langsung ditarik oleh Red Bull menjadi pembalap utamanya. Jadi teman-teman, walaupun Brad Binder senior, rumor yang kita dapatkan bahwa Red Bull KTM Factory ingin menjadikan Pedro sebagai maskotnya. Jadi Pedro Acosta diluluskan semua permintaannya, termasuk membawa semua krunya, seluruh krunya untuk gabung ke KTM. Jadi kru dari gas-gas semuanya dibawa oleh Pedro Acosta, dan ini menjadi penegas bahwa KTM betul-betul memanjakan Pedro dan mereka percaya 100% Pedro adalah pembalap yang bisa diandalkan, pembalap yang bisa menjadi pembuka mereka untuk meraih juara dunia. Dan ini beda dengan Binder, Kang Mas ya. Tapi tetap untuk tandem pastinya Pedro Acosta akan tandem dengan Brad Binder at least dari 2025 hingga 2026, sementara Brad Binder dikontrak oleh KTM hingga 2025. Dan teman-teman, untuk nextnya adalah Repsol Honda, Kang Mas. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang memang kita sedang perhatikan, sebab semuanya tahu bahwa Repsol Honda saat ini menjadi tim yang betul-betul suffering, tim yang sangat kesulitan. Dengan RC-V yang terbaru pun mereka tidak bisa perform sama sekali. Bahkan Luca Marini tidak bisa mengumpulkan poin sama sekali alias zonk, jadi 0 poin, Kang Mas. Luca Marini terlunta-lunta. Dan Luca seperti yang kita tahu sudah dikontrak oleh Honda 2 tahun sekaligus, yakni 2024 hingga 2025. Nah, sementara pertanyaan kita adalah bagaimana tandem Luca? Apakah tetap Joan Mir? Kita lihat, Mas. Nah, kandidat yang kedua ini memang masuk dalam radar IWB. Yang pertama bisa saja Joan Mir tetap dipertahankan oleh Honda, tapi Kang Mas, Joan Mir sepertinya dari beberapa informasi yang kita dapatkan, bahkan Mir memberikan penegasan dia banyak konsultasi dengan Marc Marquez, dan dari Marquez pula dia akhirnya sadar bahwa kondisi di Honda memang akan sangat sulit untuk bangkit. Makanya Mir sedang mempertimbangkan untuk mencari celah, untuk mencari tim lainnya, sedang melirik kiri kanan informasinya. Tapi Mir juga frustasi sebab dari beberapa informasi yang kita dapatkan, Joan Mir saat ini pada kondisi yang sangat sulit, sebab tidak semua tim meliriknya dengan kondisi dia suffering banget. Walaupun sebenarnya posisi atau problem yang dihadapi bukanlah dari Joan Mir sendiri, karena memang problemnya adalah dari motor Honda. Namun tetap tim selalu melihat performa, tim melihat dari poin. Dan Joan Mir saat ini bukanlah pembalap yang bisa memilih timnya, sehingga saat ini pilihannya adalah satu, tetap di Honda dengan kondisi sekarang, atau kedua, dia bisa saja tidak mendapatkan seat. Kalau melirik ke tim lainnya pun akan sangat sulit, karena sejauh ini yang kosong tempatnya itu tidak banyak ada, jadi tidak banyak terbuka untuk dia. Makanya Joan Mir pada kondisi yang sulit. Makanya kita tetap masukkan Joan Mir sebagai kandidat kedua tetap bersama Honda, walaupun Honda juga mempersilahkan Mir jika ingin hengkang dari Honda. Itu kata Alberto Puig. Nah, nama kedua adalah Jack Miller. Ini adalah nama yang kita masukkan, karena Miller, kita tahu bahwa Miller sudah ditendang oleh KTM ya secara resmi tahun depan. Jadi Jack Miller tidak akan lagi di KTM, no longer exist, sudah digantikan oleh Enea Bastianini dan juga digantikan oleh Pedro Acosta, dan juga kita tahu bahwa Miller saat ini nggak punya seat sama sekali, mengingat
KTM Test 3 sudah ada Enea Bastianini dan juga Maverick Viñales ya. Jadi Kang Mas, kita tetap masukkan nama Jack Miller sebagai kandidat yang bisa saja akan ditarik oleh Honda, walaupun dari kacamata kita cukup kecil, sebab di masa lalu Honda juga kurang puas dengan performa Jack Miller. Kita lihat sebenarnya nextnya, Cak. Nah, yang keenam, Red Bull KTM Test 3. Teman-teman, sudah kita pastikan kemarin BB sudah share ke sampean bahwa Red Bull KTM akan berpindah nama. Kang Mas, teman-teman semuanya, Test 3 kan kita tahu namanya adalah gas-gas. Jadi gas-gas ini akan dihilangkan oleh KTM karena memang gas-gas sebenarnya ya KTM, Cak. Jadi hanya beda nama doang. Motornya pun RC16. Jadi tahun depan ternyata KTM memutuskan untuk membuang nama gas-gas, jadi branding ulang menjadi KTM lagi, tapi namanya adalah Red Bull KTM Test 3. Sementara kalau KTM yang aslinya, maksudnya yang factory, adalah Red Bull KTM Factory. Jadi hanya beda di Test 3 dan KTM Factory-nya. Dan teman-teman, untuk Red Bull KTM Test 3 dipastikan Maverick Viñales akan gabung bersama mereka dan ditandemkan dengan Enea Bastianini. Dan KTM menyebut bahwa ini adalah the dreaming team. Bagaimana mereka memiliki Pedro Acosta dan juga Binder, sementara untuk tim satelitnya memiliki Maverick Viñales dan Enea Bastianini. Tapi teman-teman jangan salah, Viñales langsung diikat oleh KTM hingga 2 tahun, termasuk juga Enea Bastianini, artinya 2025 hingga 2026. Dan dipastikan bahwa KTM Factory atau pusatnya akan mensupport penuh dengan factory bike. Jadi walaupun statusnya mungkin satelit, Cak, tapi secara motor, secara spesifikasi, mereka KTM memastikan bahwa Viñales dan Bastianini akan mendapatkan motor factory full support dari pabrikan langsung. Jadi ini adalah ambisi KTM untuk mencoba mendongkel dominasi Ducati yang tentu gak mudah, Cak, karena kita tahu di sana ada Marc Marquez, walaupun Pedro Acosta juga menjadi pembalap yang sangat diandalkan oleh KTM, namun konfirmasinya Pedro Acosta butuh waktu untuk menyamai kekuatan dari Marc Marquez. Itu kata Pedro, Cak. Oke, kita nextnya langsung lihat LCR Honda, Cak. Nah, untuk LCR Honda, Kang Mas, kita bisa lihat bahwa Zarco dipastikan akan tetap bersama LCR. Jadi teman-teman, Honda secara pasti dan juga percaya kepada Johann Zarco, sehingga Zarco tetap dikontrak oleh mereka hingga 2025. Namun pertanyaannya begini, siapa yang akan menjadi tandem Johann Zarco? Apakah tetap Nakagami yang betul-betul kita lihat tidak perform, Cak ya? Nakagami kurang, dan ternyata ya ini, Cak, IWB sudah masukkan nama lainnya, Cak. Jadi teman-teman pasti banyak bertanya, Cak IWB, kenapa sih Nakagami dipertahankan? Kenapa sih nggak ada pembalap lainnya? Jadi ini memang project Honda. Ini adalah salah satu keinginan Honda untuk tetap mempertahankan. Ada rasa nasionalisme, mereka ingin mempertahankan pembalap Jepang at least satu seat saja. Namun dengan adanya nama yang cukup menonjol saat ini, yakni Ai Ogura, maka IWP masukkan nama ini yang berpotensi bisa saja akan menggeser Nakagami yang dipandang sudah terlalu lama dan tidak memberikan performa yang signifikan pada Honda. Jadi, Cak, bisa saja tahun depan Ai Ogura akan menjadi tandem Johann Zarco, dan ini adalah pembalap yang masuk list dalam radar IWB. Jadi kita lihat saja seperti apa, apakah betul Ai Ogura akan dimasukkan oleh Honda di LCR atau menjadi potensial rider yang menggantikan Nakagami, atau justru mereka akan tetap mempertahankan Nakagami dalam line up yang ada sekarang ini. Kita lihat nextnya adalah Trackhouse Racing. Nah, Trackhouse Racing, Cak, ini adalah tim yang ke-8, dan Trackhouse Racing dari beberapa informasi yang kita dapatkan memang, Cak, ini adalah salah satu tim yang kita katakan betul-betul terbuka untuk mengganti pembalapnya. Jadi Kang Mas, ada beberapa nama yang kita sebutkan di sini, bahkan Joan Mir kita masukkan, Cak, karena dari beberapa rumor yang beredar, dari beberapa informasi yang kita dapatkan, David Brivio sangat berkeinginan untuk menggait Joan Mir gabung di tim Trackhouse. Itu radar ataupun ya rumor ya yang beredar di sekitar pedok. Jadi makanya Joan Mir kita masukkan di sini, Cak, mengingat Mir dan David Brivio, mereka duet atau mereka menjadi teman yang luar biasa pada saat di Suzuki. Dan sepertinya David Brivio sekarang menjadi manajer dari Trackhouse Racing, memiliki ambisi untuk mencoba menggait kembali Joan Mir untuk memperkuat line up mereka. Tapi ini hanyalah rumor yang tentu harus kita buktikan di masa depan, harus kita lihat di masa depan, karena apapun bisa terjadi. Namun ada juga nama Joe Robert IWP masukkan di sini, Cak, karena ada sesuatu yang sedang disimpan oleh Aprilia Racing, Trackhouse maksudnya, karena mereka juga ingin memiliki pembalap yang fresh dari Moto2, pembalap yang masih muda. Tapi Raul Fernandez juga kita nggak coret, termasuk juga Miguel Oliveira juga nggak coret. Jadi artinya ada 4 pembalap yang sebenarnya tahun depan betul-betul sudah habis ya untuk kontraknya. Miguel Oliveira
dan juga Raul Fernandez. Jadi Miguel Oliveira yang juga kita lihat bisa saja akan didongkel, namun Miguel sepertinya cukup kuat, Cak. Tapi Miguel Oliveira juga bisa saja digeser seandainya dia nggak perform hingga akhir musim ini. Jadi nama John Mir sudah masuk dalam list, termasuk Joe Robert untuk Trackhouse Racing, dan kita masukkan dalam list, Cak. Nah, kemudian Pramac Racing ini adalah tim satelit yang sangat setia dengan Ducati. Tapi rumor yang beredar sangat kencang bahwa Pramac sepertinya sedang negosiasi sangat kencang, sangat alot atau sangat serius dengan Yamaha, Cak. Jadi makanya di sini IWB sebutkan atau IWB curahkan dengan nama yang berbeda, bisa Ducati atau Yamaha. Dan dari kandidat Pramac Racing ada beberapa nama yang masuk dalam radar IWB, yakni Franco Morbidelli yang sebenarnya cukup lemah, Cak, tapi tetap kita masukkan mengingat Martin sudah hilang dari Pramac, sehingga Pramac saat ini pada kondisi yang ya agak galau, Cak, agak goncang juga. Tapi ada juga nama Fermin Aldeguer yang sama nggak boleh lupa ya, karena Fermin Aldeguer sudah dikontrak oleh Ducati langsung. Artinya nama pembalap Moto2 ini tidak akan hilang karena sudah dikontrak, termasuk juga nama Andrea Iannone yang sudah kita bahas tadi. Jadi Iannone adalah salah satu pembalap yang bisa saja berpotensi akan masuk dalam radar Pramac Racing. Tapi tetap kita lihat, Cak, mengingat status Pramac belum jelas apakah tetap di Ducati atau mungkin pindah ke Yamaha. Kalau nantinya pindah ke Yamaha, Cak, artinya nama Fermin Aldeguer bisa saja hilang karena Fermin adalah pembalap yang dikontrak langsung oleh Ducati. Jadi itu gambaran buat sampean untuk Pramac Racing. Nah, nextnya adalah Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati. Nah, teman-teman, untuk VR46 ada beberapa nama pula yang tetap kita masukkan, yakni Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, dan juga Bezzecchi. Jadi ini adalah beberapa pembalap yang masuk dalam list, dan kita belum tahu keputusan dari VR46 siapa yang dipertahankan, siapa yang dipilih, semuanya masih memang betul-betul belum jelas. Jadi pasti ada beberapa nama, dan 4 nama di sini Franco Morbidelli kita masukkan, termasuk Fermin Aldeguer juga kita masukkan, karena semuanya kan berdasarkan bagaimana kondisi nantinya, mengingat pasti ada deal-deal tertentu antara pabrikan dan juga tim satelit, Cak. Dan terakhir adalah Gresini Racing, Kang Mas. Nah, Gresini Racing, Cak, nama Alex Marquez tidak kita coret, Cak, tapi juga nama Iannone juga masuk di sini. Karena jika saja nantinya Pramac ternyata pindah ke Yamaha, maka Iannone bisa saja gabung bersama Gresini. Namun di sana juga ada Fermin Aldeguer. Jadi memang potensi Iannone cukup lemah, Cak, sebab di sana ada Aldeguer yang sudah dikontrak oleh Ducati. Artinya posisi Iannone betul-betul terancam, dan dari kacamata pribadi tentu saja potensi terbesar bukanlah Iannone tapi Fermin Aldeguer. Ya, Kang Mas ya. Jadi itu gambaran buat semuanya. Masing-masing tim potensi update line up MotoGP untuk di tahun 2025. Jadi kita tunggu saja seperti apa potensi nantinya, Cak, seperti apa official pengumumannya nanti. Jadi ini adalah update perkiraan IWB per hari ini untuk MotoGP Rider 2025. Semoga mencerahkan sampai semuanya, Cak. Nah, Kang Mas, wes jinglang Padang lah, balik, Cak. Padang jinglang ya, sudah jelas ya. Jadi itu adalah gambaran bersama semuanya line up MotoGP Rider. Dan ada yang sudah confirm, ada juga yang masih analisa siapa saja yang menjadi pembalap. Tentu saja kita akan pantau, Kang Mas, karena biasanya setelah di semester pertama, semester pertama sih ya, pertengahan tahun maksudnya, Cak ya, pada semester kedua atau pertengahan tahun biasanya akan ada yang, semester pertama ya, setelah semester pertama akan ada yang namanya update ya, update yang biasanya sudah mengerucut pada siapa yang akan dipilih oleh para pabrikan. Jadi WP sudah jabarkan tadi. Sekarang kita tunggu saja kira-kira update lainnya dari tim seperti apa. Nah, teman-teman, yang terakhir sekali ya, karena sudah panjang, kita mendapatkan informasi dari Yamaha yang mengatakan ada pengetesan dari mereka. Di Mugello mereka mengetes part baru, termasuk Valencia mereka juga melakukan pengetesan. Jadi ini adalah salah satu cara mereka untuk mengoptimalkan konsesi yang dibebaskan bagi tim Jepang untuk mencoba semuanya. Dari engine-nya bisa diperbaharui, aeronya bisa diperbaharui, rangkanya monggo, elektroniknya monggo. Dan ternyata, Cak, update yang kita dapatkan gara-gara diterjang cuaca buruk, Yamaha memastikan bahwa pengetesan tidak optimal. Dan sempat ya beberapa kali Fabio turun dengan M1 yang baru ini, yang paling fresh ini, tapi ternyata tidak ada rasa senang, tidak ada happy-nya. Jadi feeling yang dirasakan oleh Fabio ya hanya meningkat sedikit banget, jadi nggak terlalu frontal. Jadi ini mengecewakan, dan kita sudah terjemahkan semuanya dari MotoGP apa yang dikatakan oleh Fabio. Dan ternyata berikut kata Fabio Quartararo yang kita terjemahkan dari MotoGP.
kondisinya sangat buruk, tetapi kami dapat melakukan sedikit sentuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah kami rencanakan setidaknya pada hari Rabu. Segera kami akan menguji lagi untuk meningkatkan feeling. Yang pasti kami tidak menyerah. Itu kata Fabio yang singkat dan padat, Kang Mas. Nah, memang Cak, kalau kita melihat bagaimana respon atau bagaimana peningkatan dari pabrikan Jepang ini cukup tipis sekali. Bahkan nyaris kita tidak menemukan. Karena sebenarnya Cak, walaupun ada improvement, yang menjadi problem adalah para pabrikan Eropa juga meningkat, Cak. Jadi kalau Yamaha Honda meningkat satu step, celakanya para pabrikan Eropa melangkah atau meningkat sampai 3 step. Itu yang membuat mereka semakin tertinggal. Jadi kalau kita lihat lap time-nya pun juga jauh, Cak. Dimana setiap lap itu mereka tertinggal rata-rata 1 detik hingga 1,7 detik. Dan kalau dikalkulasi secara total, maka pada saat last race, jadi pada saat race selesai, ya Honda contohnya bisa tertinggal 40 detik dibandingkan dengan pembalap pemenang. Jadi ini adalah problem yang masih belum terselesaikan bahkan dari sisi Yamaha sendiri. Dan teman-teman, next video akan bahas bagaimana regulasi 2027 yang sepertinya menguntungkan mesin inline 4. Bagaimana kita mengkalkulasi, kita mencoba untuk menganalisa, Kang Mas, secara teknis. Dan seharusnya ini bagus buat Yamaha, karena Yamaha nantinya pasti akan mendapatkan control speed yang lebih baik dan juga cooling system yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ini akan kita bahas, Kang Mas. Jadi kita akan mencoba untuk membedah pada video terpisah. Jadi biar fokus ya. Oke, Kang Mas. Jadi itu update IWB tentang line up MotoGP terbaru, termasuk juga rumor dari Iannone yang tertarik ke MotoGP, dan bagaimana dengan Yamaha yang ternyata masih mengecewakan. Kita akan bahas nantinya seperti apa. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lalica sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.